Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa, bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Nggak usah tepok tangan. Coba lihat kan, mana ada mualaf pintar? Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak, lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mualaf, mantan pendeta, tidak tahu Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan ibu Yesus. Tapi mualaf mantan pendeta bisa anggap. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gerejanya, sekarang istrinya yang ambil alih, ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya, Yesus tidak bangkit karena tanda Yunus. Yunus tidak mati, berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mualaf. Saat kami duduk di coffee shop itu, gembalanya belum sempat ngomong, "Shalom Vano, Anda gimana kabarnya?" Gembala langsung bilang gini, "Vano, Anda, kalian berdua jadi TO." Saya bingung, saya tanya, "Maksudnya jadi TO gimana Om?" "Iya Vano, ini kalian berdua jadi TO mau dibunuh." Saya makin kaget, saya tanya lagi, "Maksudnya mau dibunuh gimana Om?" "Jadi gini Vano, ada beberapa orang atau ada sekelompok orang yang beranggapan karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus, maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum." Dan gak sampai situ, gembalanya juga ngomong, "Dan tadi malam sebelum kami menjemput kalian berdua, kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini." Di saat itu harusnya kalian berdua panik, di saat itu harusnya kalian berdua takut. "Berdoalah kepada Allah untukku. Demi Allah aku akan mengabulkan permintaan kalian berdua." Lalu Allah ngapain ini? Berdoa. Allah berdoa. Sekarang gini. Buka teksnya. Allah berdoa pada siapa? Ya udah nih, Buka teksnya. Buka teksnya ke atas lah, buka lah Arabnya. Kita baca Arabnya. Ayo kita baca Arabnya. Kenapa takut? Kenapa taruh? Iya. Besar deketin lagi. Deketin lagi. Ini Mana doa? Mana doa? Baca. Mana doa? Rasulullah SAW faqala ahridha minha wa qala Rasulullah SAW Kenapa itu berdoa artinya? Ya iyalah, beda hadisnya juga. Iya, beda. penterjemahan bisa salah, Bang. Loh, kenapa? Enggak gini Ya Bang, gini Bang. Coba gini. Aja beda, kok Iya, enggak. Hadisnya itu di mana di situ tulisannya Allahu doat. Mana? Ya udah nih, udah kau baca lah inilah. Baca. Jangan dicepet-cepetin. Ayo, Abang bisa bahasa Arab ya? Di mana? Enggak, Abang tunjuk di mana Allahu doat mana? Allahu doat mana? Di mana? Ya udah kau baca. Enggak, di mana? Tunjuk Bang. Tunjuk Bang di mana Allahu doat di mana? Allahu doat mana? Ya udah kau baca aja. Enggak ada. Di situ enggak ada Allahu doat, enggak ada. Enggak ada tuh, kalau bisa kau baca, ha? Enggak ada. Itu alaihi wasallam
Bani Najjar. Mana? Allahu du'at mana? Mana Allahu du'at mana? Mana? Enggak, Berarti mana? Kau terjemahannya salah ya? tunjukkan. Berarti terjemahannya salah ya? Oh, Berarti bisa terjemahannya salah. Bisa sekali salah, Berarti Bang. terjemahan salah. Berarti Bisa sekali salah. Bisa kualitas sekali salah. kemenak, berarti kualitas kemenak kalah sama Itu kemenak, mana? kayak Mana itu kalian. buat kemenak? Mana itu kemenak? Berarti Mana itu kemenak? kualitas kemenak kalah sama Bang, project-project kayak kalian ya, jangan, guys, ya. jangan ini, jangan luruskan masalah, Bang. Tunjukkan bahwa itu adalah terjemahan kemenak, Bang. Ayo. Enggak. Tunjukkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan itu bahwa itu adalah terjemahan kemenak, Bang. Ayo, buka. Ayo. Itu kan Iya, aplikasi, kasihan Bang. Itu sekali kan itu aplikasi kan, kemenak ya. Bang. Enggak, Kemenak itu kasihan aplikasi sekali, kan. ternyata Jadi itu kemenak itu bisa kalah sama itu orang-orang seperti ini ya. Enggak, itu tunjukkan dulu, Bang. Anda bisa dituntut Kemenak kemenak yang loh. isi- Kemenak nggak ngeluarin terjemahan hadis goblok. Itu hadis.in itu. Itu Itu hadis.in bukan kemenak. Roh Kudus lu gimana sih baca website nggak bisa? Itu bukan kemenak itu. Gua punya itu. kemenaknya. Mana kemenaknya? Mana kemenaknya? Mbak, coba ayo. Goblok banget Roh Kudus lu. Nggak bisa bedain mana yang kemenak mana yang hadis.in. Mana goblok? Itu mana? Di situ bukan kemenak itu. Mana goblok? Ngomong lagi goblok. Goblok. Roh Kudus lu goblok. Itu bukan kemenak. Kacau konten dia. Goblok. Nggak gini bre, Roh Kudus lu itu goblok. Itu bukan kemenak. Gua punya hadis.in. Ini gua punya hadis.in. Lu lihat di sini. Jangan emosi. Ya, lihat ya. Nih ya, sini nih. Emosi lu Ini nih. goblok. Enggak, gua nggak emosi. Lu yang emosi. Jangan dibilang emosi ketika gua bilang lu goblok gitu loh. Itu kan bukan kemenak. Kenapa dibilang kemenak? Kenapa dibilang kemenak itu? Itu kenapa dibilang kemenak? Blok. Itu kenapa dibilang kemenak? Goblok. Di mana kemenaknya coba? Kalau nggak ada kemenaknya berarti Roh Kudus lu goblok yang nuntun lu untuk berkata-kata tentang Islam. Bukan gua Roh Kudus. Bukan gua yang goblok, Roh Kudus. Jangan di mute. Bukan gua yang goblok, Roh Kudus yang goblok. Emang goblok. Roh Kudus yang goblok. Mana kemenaknya? Muhammad itu Roh Kudus lu Roh Kardus. Zakaria 12 nomor 1. Dia roh najis sebenarnya. Nah, coba dilihat di situ mana kemenaknya. Kan nggak ada kemenaknya. Kalau nggak ada kemenaknya artinya Roh Kudus lu goblok gitu. Nah, ya. Iya. Dalam hadis hujat doang kayak lu ya Stan. Lu bukan gua Roh Kudus lu goblok. Karena kan di sini di Lukas 12 kan dikasih tahu tuh bahwa setiap orang Kristen ketika dialog dengan Islam akan dituntun oleh Roh Kudus kan gitu. Nah, ketahuan di sini Roh Kudus lu goblok gitu. Lu lihat di situ. Itu hadis.in bukan kemenak. Kemenak nggak ngeluarin terjemahan hadis. Kelihatan kan gobloknya kan? Iya enggak? Di sini dikatakan Allah itu mendoakan ternyata dia Apa tuh? berdoa astaga. Nah, coba sekarang terjemahannya apa di situ? Di situ terjemahannya tadauna atau yusoluna di situ. Coba dibuka coba. Ya udah nih. Bisa nggak Roh Kudus lu bahasa Arab? Iya. Emang Muhammad bisa baca? Lah, Nabi Muhammad bisa membacakan Al-Quran. Yesus lu bisa baca Taurat. Kenapa kau tukar-tukar sama Mazmur? Siapa bilang Muhammad bisa baca? Siapa bilang? Loh iya, Nabi Muhammad membaca Iqra, bacalah. Mana. Ya lu lihat itu Iqra kan bacalah gitu loh. Mana. Ya elah, itu Al-Alaq ayat 1 lu baca gitu loh. Memang Yesus ada di kitab Taurat ngomongnya di kitab Mazmur. Itu artinya buta huruf. Gak bisa Kayak contoh misalnya ada tertulis dalam Taurat Mesias akan mati dan bangkit 3 hari lagi, itu kan nggak pernah tertulis. Artinya apa? Yesus nggak bisa baca. Yesus yang nggak bisa baca. Dia Tuhan turun ke bumi nggak bisa baca. Gitu loh. Bisa baca. Iya itu lihat ini nih Yesus nih. Kalau nunjuk data gitu juga gue jagoan lah nih ya, gue tunjukin ya di mana Yesus nggak bisa baca nih ya. Nih perhatikan ya. Kita buka di Matius 16:28. Iya. Nah, ada semua tertulis. Ada tertulis kan gitu dibilang tuh sama si Yesus tuh. Ada tertulis. Nah, kayak gitu. Nah, ini. Raja Sohi ini ternyata Ini lihat nih. Ada tertulis katanya gitu tuh kata si Yesus tuh. Ada tertulis. Tertulisnya di Mazmur dia bilang Taurat. Ini Tuhannya goblok juga ini. Roh Kudusnya goblok, Yesusnya goblok juga gitu loh. Nah, ini lihat di sini. Mana ya dia ya? Lebih goblok dari umatnya. Enggak. Gue lebih pintar dari Yesus karena Yesus goblok gitu. Nah, ini sini. Ini gue buka ya. Gue buka datanya ya. Mana dia? Sebab ada tertulis dalam Taurat. Tunggu ya, gue cari dulu Tauratnya di sini ya. Ini. Ini gue buka. Nah, dengerin lagunya. Ini gue buka. Loh, nyetel lagu dia. Nanti gue nyanyi lagi nih.
Nyanyi Tuhan dong. yang mana, Tuhan yang mana yang dikawinin. Bisa lah gue juga. Tuhan yang mana, Tuhan yang mana yang dicabulin. Tuhan yang mana, Tuhan yang mana yang digebukin. Ding ding ding, bukankah sudah, bukankah benar Yesus Yunanin, kan gitu. Tuhan yang mana, Tuhan yang mana yang digebukin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kita lihat makin ke sini, makin keras perseteruan antara orang-orang di sebelah, teman-teman. Katolik berantem sama Reform, orang Reform berantem sama karismatik, orang karismatik berantem juga sama yang lain ya, sama Kristen yang lain. Belum lagi kita lihat teman-teman, ini juga marak. Calvinis sama Armenian juga ribut. Masalah predestinasi atau ya kita tahulah bagi sebagian itu takdir. Ya bagi mereka, oh ada takdir, ada predestinasi, sudah ditentukan dan sebagainya. Ya, kehendak bebasnya bagaimana? Ribut lagi teman-teman. Jadi antar denominasi pun ribut, antar Katolik dan Protestan juga ribut. Belum lagi oneness yang makin hari makin merajalela. Kita lihat sekarang oneness itu seperti satpam untuk mencari tungtung. Di mana-mana orang oneness berkeliaran untuk mentungin orang Tritunggal. Itu juga luar biasa. Dan mereka masih belum sepakat sampai detik ini. Masih bingung, masih belum sepakat, masih terpecah belah. Bahkan makin ke sini makin rame, makin besar pecah belah yang terjadi di internal mereka. Mengerikan. Ya, kalau kita lihat mengerikan ini teman-teman. Tapi itulah kondisinya. Itulah kondisinya. Tapi yang lebih lucu, udah terpecah belah seperti itu, masih saja kerjanya menjelek-jelekkan dan juga menghujat agama Islam. Banyak sekali channel-channel yang kerjanya menghujat Islam. Dengan tujuan apa? Mereka pikir dengan menghujat agama Islam, kemuliaan agama mereka bisa didapatkan. Ini adalah pemikiran konyol. Mereka pikir dengan menjelekkan Islam, agama mereka jadi bagus. Anda keliru. Ya. Kalau Anda pikir seperti itu, kalian semua keliru. Yang namanya emas, mau kalian sembunyikan gimana pun, mau kalian tutupi dengan lumpur sekalipun, dia tetap emas, teman-teman. Emas tetap emas. Coba saya tanya teman-teman. Ini ada emas nih. Ya. Ada 10 gram emas nih. Gelang 10 gram emas. Saya lemparkan ke lumpur. Saya masukkan ke dalam lumpur. Kalian ambil nggak? Berebut nggak orang ambil? Ya. Kalau nggak saya lemparkan deh ke tempat kotoran. Ada kubangan kotoran saya lemparin. Menurut kalian, orang berebut nggak ngambil emas tersebut? Ya. Sedangkan ada besi nih, ada besi. Kita balut, ya. Balut, kita cat dengan warna emas. Kita lemparkan ke tengah khalayak ramai. Berebut nggak orang ambil? Mungkin orang akan berebut awalnya. Awalnya mereka akan lihat, wah emas, rebut. Begitu mereka tahu, wah rupanya palsu. Pasti akan ditinggalkan, pasti akan dibuang. Begitu juga dengan agama, nggak usah takut. Kalau kita lihat, memang ya Islam itu makin hari makin banyak orang-orang yang bersyahadat. Itu faktanya. Kalau mereka bilang loh, tapi agama kami nomor 1, Islam nomor 2. Ya karena agama kalian disebarkan dengan cara apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, duluan kan? Duluan. Kan kalian selalu bilang, Islam datang terakhir. Tapi Islam sudah mau mengejar. Udah mau mengejar. Kok bisa gitu? Padahal selisih ratusan tahun. Karena orang makin berpikir. Bahkan kalau kita ambil data sekarang, teman-teman. Islam itu udah nomor 1 sebenarnya. Yang di sebelah, karena orang-orang ateis mereka masukkan juga. Mereka masukkan juga karena waktu dia nikah secara Kristen. Padahal dia ateis. 2 miliar lebih penduduk Kristen, baik Protestan dan Katolik. Itu kalau dijabarkan, mungkin 20-30% udah ateis. Udah ateis itu. Termasuk di Jerman ya. Jerman negara pusatnya Protestan. Padahal setengah penduduknya udah ateis. Yang ngomong bukan saya. Pew Research Center. Nah, jadi kembali, emas itu akan diburu teman-teman. Walaupun mereka jelekkan gimana pun, emas akan diburu. Kita lihat mereka masih berantem carut-marut. Aduh, yang gituan kok dibanggakan. Ya, gituan kok dibanggakan gitu. Bukan diberesin dulu.
Udah nggak beres, ngejekin lagi agama orang. Memang ini kelakuan ya. Kelakuan ini kacau sekali. Oke, kita akan lihat teman-teman hasil dari carut marut sebelah. Akhirnya, ujungnya orang berbondong-bondong mualaf. Dan salah satu yang mualaf adalah Cece ya, namanya Cece, seorang wanita yang demi masuk Islam meninggalkan kekayaannya. Bahkan sampai diusir, teman-teman. Lebih memilih, nggak apa-apa diusir. Yang penting tetap berpegang kepada Islam. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali pengorbanan yang dilakukan oleh Cece. Ini baru yang namanya pikul salib. Ya, kalau kita bilang, inilah pikul salib yang sesungguhnya. Bukan seperti yang orang-orang koar-koar bilang, wah kami pikul salib, tapi kau menghujat. Kau bilang kau pikul salib, tapi kerja kau menghujat orang. Lucu. Lucu sekali. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana perjalanan ya dari Cece ini. Kita sholat, waktu itu udah nerapkan tuh sholat tuh 5 waktu dan lain sebagainya. Nah, biasanya kami sholat itu di waktu papinya tidak ada di rumah, dengan keadaan pintu pun juga tertutup. Hari itu kami sholat maghrib, pintu kami nggak kunci. Pintu kami nggak kunci, jadi lagi sholat maghrib baru masuk 2 rakaat, papinya pulang. Kami lagi jamaah, saya di depan, 4 anak saya di belakang, mukenahnya ditarik, langsung dibakar di depan. Jadi anak saya tuh bilang, papi, itu punya Cece, Cece mau pakai itu, gitu kan. Tapi karena papinya udah nggak mau dengar alasan itu lain sebagainya, bukan hanya mukenah anak saya yang dibuang, tapi sejadah saya diraup, dibuang, juga semuanya dibuang. Ternyata dia selama ini memperhatikan saya, Al-Quran kami semua dibuang, dibakar. Begitu. Ternyata bukan hanya barang-barang tadi untuk saya sholat yang dibuang, sayanya juga dibuang ke depan. Saya dan anak 4 ini dibuang. Jadi diusir dari rumah. Diusir hari itu juga. Hari itu juga. Lalu gimana waktu itu? Ya kita kan nggak tahu ya namanya, apalagi kakak seorang wanita kan. Kan kebanyakan kalau orang debat kasus kayak gini nih pasti tak kemana-mana lah pikirannya kan. Apa yang kakak rasakan waktu itu? Yang saya rasakan waktu itu sebenarnya saya butuh pertolongan aja ya. Butuh pertolongan, oke. Butuh pertolongan. Jadi pas dibuang di situ tuh, barang kan udah dibuang semua. Sebenarnya kelihatan sekali ya kalau misalnya dibuang di depan rumah gitu kan, orang lewat-lewat itu kan keluar ke jalan itu kelihatan banget tuh barang kita tuh. Nah, di situ sebenarnya saya butuh pertolongan gitu, butuh perhatian gitu kan. Tapi Allah tuh baik, Allah tidak memberikan perhatian itu dari orang-orang yang lewat. Tapi Allah membiarkan orang itu seperti tidak melihat kejadian itu semua. Jadi di situ saya sedih sekali karena kenapa? Kok nggak ada ya orang yang peduli sama saya gitu? Kok nggak ada ya orang yang peduli sama saya gitu? Jadi di situ sebelum kita diusir di luar sebenarnya sempat ada, mohon maaf ya, pemukulan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi dipukul pakai meja dan lain sebagainya. Kan saya bilang sama, kan saya ada asisten rumah tangga. Saya bilang sama asisten rumah tangga saya, anak-anak bawa dulu ke dalam, amankan, pastikan mereka tidak melihat kejadian ini apapun itu yang terjadi, kalian nggak usah keluar. Saya bilang gitu. Ini urusan saya sama dia. Jadi meja itu dipotong, dipukul ke saya. Jadi saya hanya diam aja gitu, karena kan saya yang salah ya. Tapi kalau dulu saya tidak berpikir saya salah, saya betul. Ya karena memang lagi dahsyatnya hidayah ya. Iya gitu. betul. Jadi sekarang ini baru saya sadar, oh saya yang salah. Tapi saya nggak berani ngelawan gitu kan. Ya udah saya diam aja, karena kalau misalnya saya ada perlawanan pasti akan lebih parah lagi. Gitu. Nah akhirnya tuh udah capek kan, mungkin kan dia. Jadi dibuang. Sayanya yang diusir. Udah kamu pulang aja. Jadi saya nangis-nangis telepon bapak. Pak, saya diusir gitu kan, jemput saya. Pak, saya diusir, saya bilang gitu. Karena apa? Karena ini gitu kan. Ya udah, bapak saya nggak nanya apa-apa, langsung adik saya disuruh jemput saya. Kita pulang semuanya, pulang ke rumah. Saya kira bapak saya baik, tapi ternyata memang baik, memang baik sekali. Sampai di sana itu pulang, diam kan bapak tuh. Ini semua pasti salah kau, gitu kan? Kau tuh bodoh. Posisi bapak itu waktu itu masih non muslim kan kak?
Bapak itu udah Muslim, Oh, udah Muslim. tapi tidak mengerti Islam. Oh, berarti Bapak mualaf juga ya? Iya, mualaf juga. Oke, lanjut Kak. Nah, jadi di situ kata bapak saya, kamu tuh bodoh. Apalagi dengan saya pulang, keadaannya saya tidak bawa apa-apa. Setidaknya kamu bawa mobil satu. Uang nggak ada, ini nggak ada, apa-apa nggak ada. Nanti kamu makan macam mana? Saya tak pikirkan kau, kalau mau mati silakan. Saya cuma mikirkan anak kau aja, mau makan apa. Sakit dong hati saya. Di situ, di fase itu ibaratnya saya lagi butuh seseorang yang ibaratnya tenang ya, kamu pasti bisa, kamu semangat ya gitu, yang nyemangatin saya. Betul. Tapi ternyata itu di luar dari apa yang saya bayangkan gitu. Iya. Tidak ada yang mendukung saya, bahkan saya di situ diusir balik sama bapak. Udah kamu pergi aja, aku tak mau lihat kau gitu kan. Aduh, rasanya tuh sakit sekali. Mama semua nggak ada yang peduliin, yang dulunya ibaratnya tuh apa-apa ke saya gitu kan. Tapi setelah saya diusir, ibaratnya saya udah nggak punya apa-apa. Ternyata semua menjauhi saya. 2 minggu saya bertahan di situ, hanya nangis dan nangis. Nggak mungkin saya balik ke rumah lagi, udah diusir. Aduh, saya sekarang jadi pengen nangis. Astagfirullahaladzim. Jadi di situ nggak mungkin saya balik ke sana juga. Sementara kondisi di rumah tidak baik-baik saja, gitu kan. Jadi saya memohon sama mama saya. Mama saya pun juga sebenarnya berpihak ke bapak saya. Mama, saya bilang, minta tolonglah mak. Saya tidak minta harta kalian. Saya tidak minta kalian bantu saya. Saya tidak minta support seperti apa yang kalian berikan kepada saudara yang lainnya gitu. Saya hanya minta doa dari mama. Saya minta hanya support mama. Saya bilang gitu, hanya minta restu mama. Mak, saya pilih Islam ini karena kalian. Saya ingin kita sama-sama nanti berkumpul di surga. Saya bilang gitu. Jadi tolong ridhoi saya, doakan saya, berikan semangat untuk saya. Saya tidak minta harta. Saya bilang gitu. Biar yang lain semuanya nggak mendukung saya, tapi tolong emak dukung saya. Walaupun hanya emak yang dukung saya yakin saya pasti masih mampu untuk berdiri, saya bilang. Jadi mama tuh diam aja. Lama-lama mama bilang gini, aku nih bisa apa? Aku doakan kau lah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kau balik aja lagi ke Pontianak, dia bilang gitu kan. Jadi dengan ridho dari mama nih, restu dari mama, bismillah, saya balik ke Pontianak. Di situ saya ngekos, kosannya kecil. Kalau diukurkan itu hanya berapa ya? 2,5 kali 3, nggak sampai kayaknya. 2,5 kali 2 lah gitu ya. Dengan 4 anak. 4 anak. Makan di situ, minum di situ, tidur di situ, semua aktivitas di situ. Ditambah lagi 1 pengasuh saya. Karena kalau saya kerja nggak mungkin anak saya tinggalkan begitu aja. Anak saya masih kecil-kecil kemarin. Jadi kami pernah makan itu dikasih tetangga 2 piring untuk 5 orang. Saya pengen nangis jadinya. Seperti itu, makanya bismillah doa saya tahu rasanya menjadi mu'alaf itu bahwasanya resiko pertamanya pasti diusir dari rumah, dijauhi dari keluarga dan lain sebagainya. Setelah saya berhijrah, saya memberanikan diri karena ada rasa yang seperti ini. Saya melihat juga bahwasanya di tempat kami itu banyak sekali yang Muslim, banyak sekali yang Islam, tapi mereka tidak berislam. Apa maksudnya banyak yang Islam tapi tidak berislam? Mereka Islam, tapi mereka tidak mengerti apa itu Islam. Bahkan 2 kali syahadat saja mereka tidak mengerti. Untuk sholat 1 tahun sekali, hanya Idul Fitri dan Idul Adha, pun mereka syukur-syukuran. Jadi saya bismillah door to door, rumah ke rumah, untuk datangin mereka, mengajak mereka untuk belajar mengenal Islam. Itu untuk mualaf atau yang Muslim, Kak? Yang saya datangi? Iya. Iya, mualaf semua. Mualaf semua. Mualaf semua. Oke, berarti saat ini masih seperti itu? Sekarang ada yang melanjutkan. Karena saya fokus belajar. Fokus belajar? Iya. Jadi di situ, alhamdulillah, saya door to door seperti itu. Ya. Ada yang ngusir saya,
ada yang menghina saya, mencaci, memaki saya, dan itu bukan orang jauh, keluarga sendiri. Keluarga sendiri. Ada yang bahasanya seperti ini, kalian yakin Lisa itu mengajarkan kebaikan sama kalian, mengajarkan Islam yang benar sama kalian, sementara kalian tahu dia siapa? Masa orang bodoh ngajarin orang bodoh? Bahasanya seperti itu. Nah, jadi di situ tantangannya tuh tidak mudah sekali. Yang dulu juga bapak saya itu sangat menentang saya untuk memeluk Islam gitu kan, membela Islam, karena demi Islam ini saya meninggalkan semuanya. Saya rela untuk berpisah dengan papanya anak-anak. Saya meninggalkan semua, apapun itu, saya tidak membawa apa-apa, karena kata papanya anak-anak, kamu boleh pergi memeluk Islam, pergi saja, tapi tidak boleh bawa satu benda pun. Kalau mau bawa anak-anak silahkan. Jadi saya nggak bawa apa-apa, hanya bawa anak. Jadi harta saya itu anak-anak. Siap. Berarti komunikasi udah nggak jalan gitu? Kalau untuk saat ini ada masih. Masih ada? Terkadang. Iya, memang harus dijaga. Karena ada anak-anak juga kan? Karena anak-anak. Jadi, tapi demi anak-anak, kalau misalnya anak-anak mau ketemu, kan anak-anak belum bisa bawa kendaraan sendiri. Saya harus mengorbankan perasaan saya. Oke. Berarti kakak langsung yang mengantarkan? Betul. Karena saya tetap harus mengawasi anak-anak agar bahasa-bahasa yang dikeluarkan itu tetap terjaga untuk anak-anak. Oke, yang tidak baik boleh saya dengar, tapi untuk anak-anak mereka masih tidak tahu apa-apa. Ya. Yang salah kalau mau disalahkan itu saya. Gitu. Nah, jadi di situ alhamdulillah kita yang telah di waktu mau buka TPA, kan saya langsung buka TPA ya kemarin. Oh, udah buka TPA berarti? Alhamdulillah. Di mana, Kak? Di Toho. Di Toho? Oke, di Toho. Itu udah berapa lama, Kak? Dari tahun 2021 kemarin. Oke, berarti udah lama juga ya? Pas saya mulai hijrah. Berarti pas hijrah langsung bergerak gitu ya? Langsung bergerak. Oke, siap. Gitu. Sekarang di Pontianak ngekos kan? Ngekos. Berarti di sana nggak jalan lagi? Di sana ada yang lain melanjutkan. Ada yang lain melanjutkan? Posisi kakak udah mengajarkan atau? Posisi saya kemarin hanya mengarahkan, jadi mengajak orang untuk bergerak, mengajak orang untuk ibaratnya menuju kebaikan. Saya menjanjikan surga sama mereka, menjanjikan pahala dengan mereka. Siap. Saya bilang kalau untuk bayar uang kalian, gaji kalian itu nggak bisa, saya nggak punya, saya bilang gitu. Kadang saya untuk kesini aja isi bensin itu cukup pas-pas. Kadang saya pergi nggak bawa uang, pulang dari sini saya dikasih bapak. Saya bilang gitu. Siap. Nah, jadi saya hanya menjanjikan pahala sama mereka, menjanjikan surga sama mereka. Dan alhamdulillah mereka mau, ada ya juga yang mau bergerak gitu, mau mengajarkan di situ. Siap. Nah, di situ karena saya tidak bisa untuk mengajar tadi yang Mas bilang, jadi saya cari orang yang bisa ngajar. Apa tujuan utama kakak? Kenapa pengen gitu meninggalkan yang udah nyaman nih tadi? Masuk Islam langsung dapat kesulitan, itu kan suatu pengorbanan yang luar biasa ya. Nah, apa sebenarnya tujuan untuk melakukan itu semua? Pertama kan tadi kita ingin mendapatkan ketenangan hati, kenikmatan iman. Untuk tujuan kita mendapatkan surga, saya rasa hampir semua orang pun itu. Termasuk mohon maaf, yang non pun juga tujuannya itu. Siap, betul. Kalau saya saat ini dan sampai saat ini di depan ini gitu kan, saya ingin mengajak lebih banyak lagi umat di dunia itu merasakan kenikmatan iman Islam. Masya Allah. Jadi bukan hanya banyak, saya melihat bahwasanya orang itu bisa mengaji, bahkan mereka itu mengaji dengan baik dan benar, tajwid dan lain sebagainya mereka bagus sekali. Tapi mereka tidak mengerti apa yang mereka baca. Oke, siap. Jadi seperti tadi yang saya katakan bahwasanya banyak mereka itu sudah Islam tapi tidak berislam. Mereka syar'i tapi tidak bersyar'i. Apa maksudnya gitu kan? Udah Islam tapi mereka tidak mengenal apa kenikmatan Islam itu. Udah bersyar'i, berpakaian tertutup dan lain sebagainya, tapi mereka tidak menjalankan syariat Islamnya. Mohon maaf, tadi yang makannya masih apa aja boleh dimakan gitu kan, yang masih sembarang, tidak memperdulikan halal atau tidak halalnya.
Terus mohon maaf lagi bagi yang wanita sudah bersyar'i tapi masih membicarakan saudara sendiri. Seperti itu. Masih banyak lagi yang saya lihat bahwasanya mereka bersyar'i tapi tidak, mereka syar'i tapi tidak bersyar'i. Nah, itu tujuannya saya ingin mengajak lebih banyak orang bahwasanya kalau udah berislam, rasakan kenikmatan Islam itu. Kalau sudah syar'i, bagaimana caranya supaya bersyar'i gitu. Iya, luar biasa ya. Ini baru namanya dapat hidayah. Ini baru namanya kebenaran, teman-teman. Beda dengan yang, mohon maaf, yang di sebelah itu. Yang, wah saya pindah agama karena ketemu dengan sosok ini, sosok itu. Aduh, apaan gitu, teman-teman. Kita percaya bahwa jika kita mau bersaksi tentang kebenaran firman Tuhan, kita pasti atau senantiasa diberikan kekuatan. Perkenalkan, nama saya Endang Rosidah, biasa saya dipanggil Ida. Latar belakang saya dari Semarang, Jawa Tengah, lebih dikenal lagi Demak. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Demak Kota Wali, Pak. Masa kecil saya, ini saya mau berbagi atas kesaksian saya dari latar belakang. Saya Muslim dan di desa saya ini 100% Muslim. Karena di Kota Demak ini Kota Wali ya, Muslimnya sangat kental sekali. Ngeri. Dan saya mulai kesaksian saya dari tahun 1992. Waktu itu ibu saya sakit dan Ya, sebentar Endang. Ya, kita jangan dulu masuk di kesaksian ya. Ya, baru perkenalan Ya, sebentar. Ya, terima kasih perkenalannya. A few moments later. Ya, sekarang kita mau masuk di kesaksian, tapi kalau tidak keberatan Endang, boleh tidak geser sedikit ke kiri? Endang geser sedikit ke kiri. Betul, oke. Nah, terus kalau boleh kameranya ditarik atas sedikit, jadi Endang bisa sedikit naik. Ya, bisa. Ya, seperti tadi. Seperti ya, begitu. Ya, tidur lagi. Kita ketawain MU nih yuk. Yep. Ya, supaya nyaman, penonton bisa luar biasa. Amin. Begitu. Geser sedikit ke kanan boleh? Kanan. Geser. Endang geser. Pas. Oke. Silakan Endang memulai kesaksiannya. Silakan. baik Pak. Ya, dari latar belakang ya, saudara-saudara. Saya latar belakang dari Muslim dan Muslim cukup taat ya. Dan saya asli Demak, Kota Wali. Bohong. Latar belakang saya dari Semarang, Jawa Tengah. Lebih dikenal lagi Demak. Palsu. Eits, temu lawak nih. Tante Rosida, sebut saja Kak Ros ya, seorang murtadin yang mengaku lahir dari Semarang tapi lebih tepatnya Demak. Nah, Demak atau Semarang, yang benar yang mana? Berasal dari Semarang tapi Demak, atau lahir di Demak brojolnya di Semarang? Astagfirullahaladzim, konyol banget nih murtadin. Dari awal kesaksian udah coba menipu, padahal Semarang dan Demak itu jelas-jelas beda lokasi. Oke lah sobat Temulawakers, mari kita lanjut tontonin Kak Ros berhaluria dengan teman barunya. Teman saya ini dari Tasikmalaya. Singkat cerita, saya berkenalan dengan dia. Dia pernah bekerja di Singapura sebagai TKW dan dia mengalami Tuhan yang secara pribadi, mengalami Tuhan Yesus secara pribadi, saudara.
Setelah itu dia sempat sharing-sharing dengan saya, menceritakan bahwa Isa Al-Masih itu Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya tidak merespon, saudara, karena waktu itu saya belum tergerak dan belum merasakan jamahan Tuhan, saudara. Singkat cerita, Kak Ros kenal dengan temannya, yang saya duga temannya ini adalah seseorang yang beragama Kristen. Tak lama kemudian mereka ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing. Nah, kurang ajarnya, teman dari Kak Ros yang kebetulan beragama Kristen ini menggunakan jurus misionaris yang klasik, hendak menyamakan Isa alaihissalam dengan Yesus. Berkisah tentang Isa Al-Masih adalah Tuhan dan Juru Selamat. Untungnya, kata Kak Ros, belum percaya dan masih bertahan sebagai seorang Muslim. Jari ini katanya sih, tapi nyatanya dia sekarang udah murtad. Singkat cerita, babynya dibawa pulang, dan waktu setelah babynya 1 bulan, saudara, pada waktu hari Minggu pagi, bos saya memanggil saya, saudara. Sus, tolong siap-siap, kita mau ke gereja. Di situ saya kaget, saudara, ke gereja. Saya pikir seumur-umur saya belum pernah ke gereja, saudara. Terus saya bilang, apa babynya nggak di rumah aja, Pak? Waktu itu kan baru umur 1 bulan, saudara. Jadi saya berusaha untuk menolak, saudara. Karena terus terang seumur-umur saya belum pernah ke gereja seumur hidup saya, saudara. Dan terus terang saya waktu itu sangat alergi tuh, saudara, dengan ke gereja. Karena dari kecil, saudara, saya dididik dari ajaran kami untuk kami itu tidak ke gereja, bahwa ke gereja itu haram buat kami, saudara. Dan kami sangat fanatik terus terang dengan gereja, saudara. Tai kucing. Widih, mantap betul pengakuannya. Fanatik itik-itik kali ya. Fanatik dengan gereja, istilah yang sedikit aneh ya. Kemudian dia alergi dengan gereja, gatal-gatal kali alergi. Buset dah, kisahnya berurutan dan rapi banget, bagaikan membaca cerpen di depan mata yang isinya dongeng majalah Bobo. Setelah itu, karena saya bekerja, saya tidak berani untuk menolak, saudara. Jadi akhirnya saya pergi bersama bos saya ke gereja. Waktu nyampe di depan gereja, saudara, saya sudah gemeteran, saudara. Saya takut, saya merasa bersalah dan berdosa sama Allah saya. Saya takut dosa waktu itu, saudara, karena saya pikir masuk ke dalam gereja adalah sebuah dosa, saudara, karena iman saya kan sebelumnya Muslim dan haram buat saya untuk masuk gereja. Di situ saya terus berdoa, saya terus baca surat Al-Fatihah, saya baca surat Yasin, saya berdoa terus di dalam hati saya, ampuni saya ya Allah, ampuni saya cuma bekerja. Kampret. Bagaimana sobat, ada yang percayakah kalau Kak Ros baca Al-Fatihah dan surat Yasin? Luar biasa dong. Tapi nggak ada bukti dia bisa baca. Karena kampret ya tetap saja kampret. Lawong sebut surat Al-Fatihah saja dibilangnya Al-Fatihah. Sebut nama Allah saja dia bilang Allah. Bohongnya kebangetan toh, pakai ngaku-ngaku bisa baca surah Al-Fatihah dan Yasin. Dikira surah Yasin itu surah pendek. Setelah itu bos saya memanggil saya, "Sus, masuk, gak apa-apa," katanya. Dengan terpaksa dan dengan berat hati, saudara, saya masuk ke dalam gereja itu. Setelah di dalam gereja, saudara, waktu pujian penyembahan dinaikkan, saudara, saya lagi ngasih babynya susu waktu itu, saudara. Setelah babynya minum susu, babynya tidur. Waktu pujian pertama, kedua, saya sebetulnya sudah merasakan sesuatu, saudara. Saya merasa ngegolak seperti di hati itu ada sesuatu jamahan yang saya tidak mengerti dan saya tidak pernah merasakan sebelumnya. Setelah itu, saudara,
terus mereka lagi berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Di situ saya semakin merasa jamahan Tuhan. Tapi waktu itu saya tidak mengerti kenapa tiba-tiba badan saya itu merasa kayak ada aliran listrik seperti kesetrum saudara dari kepala. Apa maksudnya? Tangan, badan saya merasa getaran yang luar biasa. Saya tidak mengerti. Karena itu pengalaman rohani pertama kali, saudara. Saya bingung kenapa ini badan saya, kenapa hati saya pun ngegolak, kenapa. Dan setelah itu air mata mengalir, saudara. Air mengalir sampai jauh, akhirnya ke laut. Jadi ikutan bersedih saya. Sangat kasihan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua telah tersampaikan. Jika ada silap kata dari saya, mohon dimaafkan. Terima kasih kepada kalian yang sudah tonton video ini sampai beres. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasinya, like and share ke seluruh penjuru dunia. Oke lah sobat Temulawakers, saya cukupkan videonya sampai di sini. Semoga kita semua selalu istiqomah di dalam agama Islam. Biarlah yang Penuh bohong. pada murtad. Sampai jumpa di video Temulawak berikutnya. Assalamualaikum. Salam satu Tuhan. Masa gara-gara ketemu dengan sosok-sosok gitu bisa murtad? Padahal jelas-jelas kalau di Islam kamu tuh bisa didatangi setan. Setan bisa menyamar jadi keluarga kamu, jadi sosok yang kamu rindukan gitu kan. Kamu rindu sama siapa misalnya, wah datang dia dalam bentuk sosok itu untuk mengelabui kamu. Itu cara kerja setan. Kalau dia muslim yang taat, dia tahu, wah itu pasti setan. Dia tahu. Kalau muslim yang taat. Cuman banyakan teman-teman, itu cuman gaya-gayaan. Saya dulu muslim taat. Ya, saya nih anak ulama besar. Saya juara MTQ. Ya. Terus besok entah juara apa lagi gitu. Ada yang bilang apa? Wah, saya tuh sudah khatam. Dari umur 5 tahun saya khatam Quran. Saya bingung ya, umur 5 tahun teman-teman. Itu artinya TK. TK itu baru belajar alfabet. Ya, baru belajar alfabet. Baru belajar baca. Bahkan banyak juga anak-anak tuh yang umur 6 tahun ya, 5 tahun lebih lah. Itu baru mulai bisa membaca. Itu pun masih ngeja kan. A, B, A, B, B, U, D, I, Budi. Masih seperti itu yang 5 tahun. Tiba-tiba dia udah khatam Quran. Udah khatam Quran, luar biasa, 5 tahun teman-teman. Ini kalau yang sebelah tuh kasih kesaksian udah paling bombastis selalu lah. Selalu, wah beginilah begitu, aduh. Itulah saya bilang kesaksian itu yang benar-benar aja lah. Kalau mau nipu pun lihat-lihat. Ya, nipu pun agak-agak lah, jangan nipunya tuh kebangatan banget. Nipu kebangatan banget ya ketahuan. Pasti ketahuan gitu. Lu kira kita ini orang bodoh apa gitu, gampang kali kalian tipuin. Saya kadang-kadang bingung lihat mereka nih. Nipu tuh nggak dipikirkan dulu nipunya itu. Asal hantam buat tipuan. Kan kita juga bisa mikir gitu. Ya. Terus ya mohon maaf teman-teman. Kita bisa lihat bahwa makin banyak orang-orang yang berbondong-bondong mualaf karena YouTube, karena medsos. Udah nggak bisa lagi tipu-tipuan kalian mainkan. Orang bisa cari tahu kebenaran. Zaman dulu boleh kalian menguasai medsos. Kalian bisa redupkan cahaya Islam. Kalian bisa segala cara kalian lakukan. Kalau sekarang udah nggak bisa. Ya, ingat itu. Dan sekali lagi, di sini kita belajar teman-teman. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Dan sekali lagi, ya kita tunggu perkembangannya. Dan ya itu aja sih yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf, ini udah agak error nih. Karena banyak hal yang sedang saya pikirkan. Ya kalau dibilang nggak gelisah, ya gelisah juga, nggak enak juga gitu kan. Karena kita lagi diserang habis-habisan oleh Polikardus ini. Doanya aja lah teman-teman. Ya, mohon doanya supaya saya kuat menghadapi badai cobaan ini. Kuat untuk melawan para Polikardus yang terus menyerang ini. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.